Halo sahabat pura-pura tahu fisika, ketemu lagi di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Topik kita hari ini ya, di materi dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Tepatnya yaitu pembahasan soal menentukan tegangan tali pada kesetimbangan benda tegar. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Oke, kita simak soalnya ya. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti pada gambar ya, batang O homogen dengan panjang 80 cm, beratnya 18 Newton. Pada ujung P digantung beban yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali PQ jika jarak OQ 60 cm. Tegangan pada tali adalah A 36 Newton, B 48 Newton, C 50 Newton, D 65 Newton, E 80 Newton. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, kita ke pembahasannya ya. Kita lengkapi dulu gambar tadi ya yang ada pada soal tadi, gaya-gaya yang ada pada gambar ya. Kita uraikan gaya-gaya pada tali ya. Namanya tegangan tali ya. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kita buat penguraiannya kira-kira. Nah, seperti ini. Yang ini pada sumbu Y-nya ya, namanya TY. Nah, yang ini nanti pada sumbu X-nya, namanya TX. Oke, kita uraikan gaya-gaya tegangan tali ya. Ini panahnya kalau nggak jelas tadi. Kemudian apalagi gaya-gaya yang bekerja beban ya. Tadi kan beban ya, jadi kita buat yang namanya beban atau benda ya, pasti memiliki gaya berat ya. Karena dari beban B ya, kita ambil indeksnya B saja, jadi W beban, jadi WB besar ya, atau WB besar. Kemudian apalagi, kemudian ini tadi ada batang kan. Batang ini memiliki gaya berat juga ya, gaya berat atau berat ya. Kita ambil di tengah-tengahnya. Nah, oke. Simbol gaya berat itu W, karena dia batang tadi OP namanya, kita beri nama WOP. Oke, kita buat diketahuinya sekarang ya. Diketahui, kita lihat ya, panjang batang ya adalah 80 cm, berarti OP ya, batang tadi kan OP, jadi OP nya ya itu adalah 80 cm. Nah, kalau kita rubah ke dalam meter, tentu saja ya dibagi 100, jadi 0,8 meter. Dah, berikutnya yang diketahui, apalagi yang diketahui tadi ini OQ. Jadi OQ ya, panjangnya tadi OQ ya, itu 60 cm. Nah, jadi kalau dirubah ke dalam meter sama tadi dibagi 100, 0,6 meter. Kemudian apalagi yang diketahui tadi ya, WB tadi berat beban ya, digantung tadi 30 di 30 Newton. Kemudian berat batang ya, jadi batang tadi WOP namanya adalah ya 18 Newton. Yang ini tadi kita lanjut ya. Ini tadi ada sudut yang terbentuk ya antara tegangan tali dan batang ya. Misalkan kita beri nama theta, nama yang lain juga boleh. Ini OQ boleh kita buat 60 cm untuk melengkapi saja ya. Kemudian OP dari sini ke sini ya, boleh kita lengkapi 80 cm. Kita lanjut ke pembahasan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita mencari sudut dulu ya, terlebih dahulu. Oke,
kita mencari tetanya berapa. Nah, mencari tetanya kita bisa hasilkan ya, kita tahu kita bisa dapatkan dari hubungan tangen ya. Jadi tan ya, menurut di matematika ya, di trigonometri adalah sumbu Y nanti dibagi sumbu X di sini ya. Sumbu Y dibagi sumbu X. Dalam kasus ini yang sebagai sumbu Y-nya adalah ya Oki. Yang sebagai sumbu X-nya adalah OP. Nah, jadi tan theta sama dengan Oki dibagi OP. Nah, ini kita bisa masukkan ya. Ini kita bisa pilih yang 60 cm atau 0,6 sama saja nanti ketika dibagi ya. Jadi untuk mempercepat perhitungan nanti sama-sama bisa dibagi. Pilih yang 60 saja dibagi dengan yang 80. Jadi ini bisa dicoret ya. Kita bisa sederhanakan lagi, dibagi 2 menjadi 3, sama-sama dibagi 2 ya per 4. Ini jawabannya untuk tan theta. Nah, jadi tan theta sama dengan 3 per 4. Untuk mencari theta sama dengan ya tan pangkat min 1 dari 3 per 4. Oke, untuk mencari tan theta kita bisa pakai kalkulator ya, atau nanti kalau ingat tabel ya. Jadi sip, pencet tan, buka kurung ya, 3 dibagi 4 tutup kurung sama dengan ya, kita lihat berapa angka yang kita peroleh ya, 36,86 ya. Jadi kalau kita bisa bulatkan adalah 37 derajat. Ini sudah kita dapatkan tetanya. Kita lanjut. Oke, syarat kesetimbangan ya. Syarat kesetimbangan benda tegar. Benda tegar ada 2 ya. Yang pertama ya, sigma gaya sama dengan 0. Nah, yang kedua sigma momen gaya sama dengan 0. Nanti dalam hal ini yang kita pakai untuk menyelesaikan kasus yang soal kita ya, itu adalah yang kedua. Nah, karena nanti kita mau memakai sigma atau titik O ya, kita lihat dulu ada beberapa gaya ya. Ada beberapa gaya yang bekerja di sini ya. Yang pertama ya, kalau kita misalkan ya, itu sebagai acuan momen gaya. Sekaligus untuk kita ketahui nanti ada berapa momen gayanya. Ini kalau kita menganggap nanti kita memakai sigma tau nya di O sama dengan 0 ya. Ini nanti ada misalkan ini yang pertama ya. Ini kan gayanya ada yang bekerja ya, WOP, WB sama TY. Kita pakai adalah gaya-gaya yang tegak lurus. Ini tujuannya untuk memudahkan perhitungan ya. 0 kan titik O tadi ya, bukan 0 O. Tadi ke sini kita anggap yang pertama untuk WOP. Nah, berdasarkan materi sebelumnya ya, jadi momen gaya yang berputar searah putaran jarum jam beraga positif. Nih kita lihat ya, ke ya arah putarannya searah berlawanan jarum jam. Karena searah dengan putaran jarum jam, maka momen gayanya kita kasih nama atau OP saja ya untuk mengikuti tadi ya, sama dengan nanti harganya adalah karena searah tadi ya positif. Itu yang pertama nanti. Kemudian yang kedua kita lihat apa saja tadi gayanya ya. Yang kedua tadi WB. Nah, WB dari O juga ya, dari O tadi. Nah, sini. Nah, kebetulan WB ini sama dengan WOP di atas ya, searah dengan putaran jarum jam, sehingga ya kita kasih aja namanya taunya tau B ya. Juga berharga positif. Nah, kemudian satu lagi tadi yang terakhir ya, yang TY ya. Yang TY yang kita ambil yang tegak lurus saja, yang ketiga ya. Jadi TY dari titik O tadi ya ke atas nih kebetulan nih. Nah, ini TY. Nah,
Jadi ke atas, jadi dia ini berlawanan dengan arah jarum jam. Karena dia berlawanan sehingga harga tau Y ya, tau Y-nya berharga nanti ya negatif. Nah, kalau ini sudah paham ya, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, kita pilih tadi ya, pilih tadi sigma tadi ya, tau O sama dengan 0. Nah, seperti yang harus kita ingat lagi ya, kemarin-kemarin ya, tentang momen gaya ya. Jadi tau itu nanti rumusnya adalah ya, gaya dikali dengan panjang lengan. Nah, tentu saja antara gaya dan panjang lengan harus yang tegak lurus. Jadi yang ini tadi sudah kita pilih yang saling tegak lurus. Kita lanjut saja ke penyelesaiannya. Jadi sigma tau O ya sama dengan 0 tadi. Nah, sigma tau O tadi kebetulan ada 3 buah gaya yang bekerja, sudah kita gambarkan tadi yang ini ya. Jadi kita lihat ininya. Jadi sigma tau OP ya, tau OP dari yang pertama ya, ditambah kemudian tau B ya, tau B ditambah dengan, karena dia min ya tadi, kita langsung saja min tau Y sama dengan 0. Kita lanjut ya, karena tau tadi adalah F kali L ya, gaya dikali dengan panjang lengan. Kita lihat untuk yang pertama tadi tau OP ya, jadi gayanya adalah WOP. Jadi yang bertindak sebagai panjang lengannya ya, WOP tadi ya, dari sini sampai ke sini cuman, nah berarti setengah dari OP. Nah, kita tulis adalah setengah dari kita buat aja LOP. Nah, kemudian ditambah dengan tau B tadi, tau B ini ya, yang bertindak sebagai gayanya adalah yang WB. Nah, WB yang bertindak sebagai lengan gayanya yang apa? WB tadi ya, tentu saja dari O sampai ke P kan full. Nah, jadi kita buat OP ya, di LOP. Nah, panjang lengan. Kemudian min, langsung min ya. Jadi untuk yang tau Y tadi ya, yang bertindak sebagai gayanya adalah TY. Nah, TY. Kemudian bertindak sebagai panjang lengannya adalah yang ya LOP ya, sama tadi LOP, dia sama dengan 0. Kita lanjut ya. Jadi WOP nya tadi sudah ada diketahui, WOP nya 18. Kemudian setengah kita buat. LOP nya berapa, panjang OP nya tadi ya. Nah, kita pakai yang SI nya adalah 0,8 ya, dikali 0,8 ditambah WB nya tadi berapa, WB nya 30 kali LOP nya 0,8 ya, kurang. Nah, TY nya berapa, TY nya dalam hal ini ya, TY sama dengan ya, karena dia sumbu Y tadi ya, T sin theta. Nah, tadi sin theta sudah kita cari ya, sin tetanya tadi 37 ya, ingat kan? Ini TY sama dengan T sin 37 derajat, nanti kita pakai yang ini. Dah, jadi kita masukkan di sini. Jadi TY nya adalah menjadi ya T sin 37 derajat ya, dikali LOP. LOP nya tadi 0,8 sama dengan 0. Ini kita selesaikan ya. Jadi 0,8 dibagi 2 0,4, jadi 18 dikali 0,4 ditambah 30 dikali 0,8 ya, berarti 24 min T sin 37. Boleh kita pencet kalkulator ya, sin 37 sin kemudian 37 sama dengan, nah ini harganya adalah 0,6 ya. Jadi kita bisa tulis 0,6 ya dikali 0,8 sama dengan
0. Oke, sekarang 18 dikali 0,4 ya sama dengan 7,2 ditambah 24 dikurang ya T. 0,6 dikali 0,8 menjadi 0,48. Dikali 0,48 sama dengan 0. Sekarang 7,2 ditambah 24 sama dengan 31,2 min 0,48 T ya sama dengan 0. Oke, jadi 31,2 ya sama dengan yang min 0,48 pindah ruas jadi positif ya 0,48 T. Nah, jadi T sama dengan ya 31,2 dibagi 0,48. Jadi 31,2 dibagi 0,48 menghasilkan 65 Newton. Oke, jadi kita lihat opsinya ya. Ada nggak 65? Oke, ada ya yang D ya. Jadi opsi jawaban dari pertanyaan soal tadi adalah yang D, yaitu 65 Newton. Kita silang. Oke, demikianlah pembahasan soal kita ya mengenai menentukan tegangan tali pada kesetimbangan benda tegar di bab dinamika dan kesetimbangan benda tegar. Semoga video pembelajarannya bermanfaat buat adik-adik dan siswa-siswi sekalian ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share ke kawan-kawannya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Sering membaca